Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengantar studi Islam. Di sini saya akan menjelaskan analisis pengertian Islam sebagaimana agama yang bersifat sumul menyeluruh. Langsung saja di sini Islam sebagai agama yang menyeluruh berarti bahwa ajaran Islam mencangkup semua aspek kehidupan manusia melalui dari urusan pribadi, sosial hingga spiritual. Dalam kehidupan individu, Islam mengajarkan bahwa akhlak dan ibadah. Dalam sosial, Islam juga mengajarkan keadilan, tolong menolong dan kepedulian. Dalam spiritual, Islam yang menekankan hubungan yang kuat antara manusia dan Allah melalui ibadah dan zikir. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama, akan tetapi juga sistem hidup. Yang nomor 2 yaitu bandingan dan analisis peran Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Berikan contoh konteks bagaimana kedua sumber tersebut saling melengkapi dalam menjawab tantangan zaman modern. Yaitu jawabannya yaitu Al-Quran dan hadis adalah dua sumber utama ajaran Islam. Dan Al-Quran memberikan prinsip dasar kehidupan, sedangkan hadis menjelaskan bagaimana cara menerapkan secara praktis dan kehidupan sehari-hari. Nah, keduanya ini saling melengkapi dan tetap relevan dalam menjawab masalah zaman modern seperti ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Yang nomor 3 yaitu jelaskan perbedaan antara studi Islam dan pendidikan agama Islam. Analisis bagaimana pendekatan interdisipliner dalam studi Islam mempengaruhi pemahaman keislaman di dunia akademik. Nah, jadi studi Islam dan pendidikan agama Islam PAI memiliki fokus berbeda. Adapun PAI itu bertujuan untuk membentuk keimanan dan akhlak siswa secara praktis. Sementara studi Islam adalah kajian ilmiah tentang Islam dengan pendekatan interdisipliner, sejarah, sosiologi, politik, dan lain-lain. Jadi studi Islam membantu umat memahami Islam secara lebih luas dan kritis dan kontekstual di dunia akademik. Yang nomor 4 yaitu jelaskan bagaimana sejarah perkembangan Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa Khulafaur Rasyidin yang mempengaruhi pembentukan sistem politik Islam. Berikan contoh nilai-nilai yang masih relevan dan diterapkan pada masa kini. Nah, jadi sejarah perkembangan Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga Khulafaur Rasyidin meletakkan dasar sistem sosial politik Islam yang berbasis pada keadilan, persaudaraan dan musyawarah. Nilai-nilai ini masih relevan dalam kehidupan modern, terutama dalam membangun masyarakat yang adil dan transparan dan pada kebaikan bersama. Yang nomor 5 yaitu banyak kelompok Islam yang muncul dengan berbagai penafsiran terhadap ajaran Islam. Analisis bagaimana prinsip tasamuf toleransi dalam Islam dapat menjadikan solusi atas perbedaan madhab atau paham keislaman saat ini. Nah, jadi perbedaan madhab dan pemikiran dalam Islam merupakan hal yang wajar. Prinsip tasawuf toleransi menjadi solusi untuk menjaga persatuan umat. Jadi Islam mengajarkan untuk saling menghargai
dalam perbedaan, membuka ruang dialog dan menghindari fanatisme buta dengan tasamuh. Dan umat Islam itu dapat hidup damai dalam keberagaman. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.